DPR RI dan pemerintah menggelar rapat koordinasi membahas pemulihan pasca bencana Sumatera. Ya, rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Pemirsa, digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Turut hadir dalam rapat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan sejumlah komisi di DPR. Ada sejumlah hal yang dibahas, diantaranya kesepakatan terkait normalisasi sungai dan infrastruktur daerah terisolir, serta penyediaan hunian sementara. Yang pertama, bahwa kita targetan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan, dan alhamdulillah kita monitor bahwa hanya tinggal sedikit yang masih tersendat-sendat jalannya. Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada, walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir, dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini. Sementara dalam rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan jajaran menteri terkait dengan percepatan rehabilitasi bencana Sumatera, Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Bicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan gitu. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana juga. Di masa pemulihan pasca bencana Aceh, warga desa Manyangcut, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya menggelar sholat tarawih perdana di sebuah musola darurat berlantai triplek. Pemirsa, meski sederhana, musola darurat tersebut mampu menampung sekitar 150 jemaah. Sebagian besar warga saat ini masih tinggal di tenda pengungsian dan hunian sementara. Tetapi semangat mereka beribadah di bulan suci Ramadan tetap terjaga. Bagi warga, malam pertama tarawih merupakan bukan sekedar ibadah, namun juga simbol harapan bahwa di tengah keterbatasan dan sisa luka bencana, iman dan kebersamaan tetap menjadi pegangan. Yang malam tarawih pertama, saya terima kasih banyak yang sudah dibuat madrasah darurat ini. Dengan adanya madrasah darurat ini, ya bisa malam pertama inilah kita sholat tarawih. 15.000 porsi jenang dibagikan gratis dalam festival jenang yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Puluhan warga berebut jenang yang dibagikan gratis di acara festival jenang di kawasan Ngarsopuro, Pasar Pon, Solo, Jawa Tengah. Berbagai jenis jenang dibagikan kepada masyarakat, antara lain jenang merah putih, jenang sumsum, jenang tumpang, jenang mutiara, jenang gendul, jenang ketan ireng, jenang cinta, hingga jenang varian baru Nirmala Nusantara. Semoga rutin terus diadakan tiap tahun, terus makin ramai, terus makin banyak ke festival jenang. Kalau di kebudayaan Jawa percaya untuk bagaimana kita memohon keselamatan, memanjatkan doa kepada Tuhan. Selain ini adalah bagaimana masyarakat Solo bisa tetap guyup, rukun.
Festival Jenang yang digelar juga dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Solo. Selain untuk melestarikan kuliner tradisional, juga sebagai upaya menarik kunjungan wisata. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Aijus melaporkan. Masyarakat Sungai Pisang Indonesia menyambut Ramadan dengan ritual Limau Barongge. Ya, selain menyambut Ramadan, ritual ini ditunjukkan untuk memperkuat persaudaraan. Beberapa hari menjelang Ramadan, anggota komunitas Sungai Pisang di Indonesia melakukan ritual kebudayaan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Upacara Limau Barongge. Ritual ini telah berusia berabad-abad lamanya. Dalam upacara ini, para wanita menghias nampan besar atau dulang yang membawa mangkuk berisi jus jeruk nipis yang dicampur dengan bunga dan rempah-rempah harum dan diiringi dengan musik talempong tradisional. Upacara dimulai ketika para wanita membawa dulang di atas kepala mereka dan berjalan menuju pusat nagari di Bungus Tulukabung. Dari pertama ya, dari ini mama, dari ini dulu sampai sekarang tidak akan pernah hilang atau pernah pudar sampai saat sekarang. Karena Limau Barongge ini dari turun menurun dari mama keponakan sampai sekarang tetap dijalankan Limau Barongge menjelang menyambut bulan Ramadan. Dengan limau di bawah anak keponakan yang dijunjung diarak untuk keliling. Ritual ini dilakukan setelah sholat asar. Selain bermakna untuk menyucikan diri sebelum bulan Ramadan, Limau Barongge juga bertujuan untuk memperkuat persaudaraan di daerah Sungai Pisang. Dalam hal ini, pemerintah aktif mempromosikan Limau Barongge agar diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Kekayaan tradisi yang sudah diakui oleh pemerintah pusat pun juga menjadi warisan tak benda. Mudah-mudahan kita memaknainya adalah untuk bagaimana kita bersyukur masuknya bulan suci Ramadan dan tentunya bersama-sama mencernihkan hati untuk betul-betul memperkuat ibadah, niatan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti. Ritual ini diakhiri dengan doa bersama dan mengoleskan air kapur ke wajah para peserta sebagai simbol penyucian diri menjelang bulan suci Ramadan. Akibat korsleting listrik, sebuah gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Ya, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Izin melaporkan situasi terkini dan mohon didorong bantuan. Sebuah gudang ban yang berlokasi di RT 03 RW 04 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ludes dilalap si jago merah. Kebakaran berhasil dijinakkan 2 jam oleh 60 petugas damkar dari Tangerang Selatan yang menggunakan 16 armada. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya akses menuju lokasi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dugaan sementara akibat dari korsleting listrik. Untuk unit yang diturunkan ada 16 unit dan personil berapa Pak Dandu? 60 ada? Ada, kurang lebih 60. Untuk personilnya 60. Untuk kesulitan sendiri ada kesulitan nggak sih? Untuk kesulitan karena untuk mencapai lokasi gangnya terlalu sempit, itu otomatis mengakibatkan kita sulit untuk mencapai titik api yang kebakaran. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita berteriak minta tolong saat dibawa lari seorang pria mengendarai mobil putih. Ya, polisi kesulitan mengungkap kasus tersebut. Peristiwa terjadi di Jalan Langmas, Desa Gonilan, Kartasura, Sukoharjo.
Dalam video, seorang wanita yang dilaporkan mahasiswa berteriak minta tolong saat ditarik masuk pengendara mobil putih. Polisi gerak cepat memeriksa rekaman kamera pengawas, menyelidiki peristiwa tersebut. Namun polisi kesulitan karena belum menerima laporan. Pemirsa, 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Ya, banjir bandang menghancurkan jembatan penghubung, memaksa warga mengungsi akibat akses putus total. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aik Botar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terbawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang. Tapi ya ini tadi, karena ini udah begini, kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang. Langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di Gunung Kidul menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Ya, akibat kejadian ini, belasan rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancep, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.